Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina dari SMP Cenderawasih Wasilah Sebayan 6. Di sini saya akan menyampaikan reviewan buku yang telah saya baca. Buku ini berjudul Tentang Kamu yang ditulis oleh Terelie, diterbitkan oleh Gramedia dan diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda pengacara yang ditawari oleh Thomson and Co untuk menelusuri seorang seliningsih yang meninggal, namun dia tidak memiliki ahli waris. Padahal dia memiliki warisan yang sangat tinggi. Dia tidak memiliki informasi yang jelas untuk menelusuri kisah hidup seliningsih. Lalu Zama pergi ke panti jomponya, tempat terakhir hidup seliningsih. Di sana ia menemukan diari milik seliningsih. Ia membuka diari tersebut. Ternyata banyak beberapa informasi yang kurang jelas, namun ia berusaha untuk menelusuri hingga ia mendapatkan informasi bahwa seliningsih pernah tinggal di Pulau Bungin, tempatnya ada di Indonesia. Ia langsung pergi menggunakan pesawat untuk pergi ke Indonesia. Di sana ia menemui beberapa penduduk. Ia bertanya tentang seliningsih, namun tidak ada satupun yang mengenal seliningsih. Salah satu penduduknya berkata bahwa ada ketua desa yang mengetahui tentang seliningsih, namun sayangnya ketua desa tersebut sedang ada di luar kota karena ada urusan. Ia menunggu beberapa hari. Ia sedikit putus asa, namun keesokan harinya ia mendapatkan informasi yang cukup membahagiakan karena seorang kepala desa tersebut ternyata sudah ada di perjalanan untuk menuju Pulau Bungin. Sesampainya di pulau tersebut, Zama terus mengolah informasi tentang seliningsih, namun sayangnya tidak ada satupun yang mengetahui tentang keberadaan seliningsih. Namun tiba-tiba ada salah satu penduduk yang berkata bahwa ketua desa di sana mengetahuinya. Zama menunggu dengan sabar. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa ketua desa tersebut sedang ada di luar kota. Namun ia tetap menunggunya. Ia hampir menyerah karena begitu lama ia menunggu. Saat ia berkemas untuk kembali ke London, tiba-tiba ia mendapatkan informasi bahwa kepala desa tersebut telah sampai di pulau tersebut. Zaman langsung saja menghampiri rumah pemilik ketua desa tersebut, lalu bertanya informasi tentang seliningsih. Ternyata seliningsih sudah memiliki adik, lalu ia keluar dari pulau tersebut karena orang tuanya telah meninggal. Seliningsih dan adiknya Tilamuta hidup dengan nyaman di pesantren karena di sana ia mendapatkan ilmu, uang jajan, dan makan sehari-hari kehidupan dari sana tanpa harus membayar apapun. Seliningsih juga mendapatkan teman baru yang bernama Nur Aini dan juga Sulastri. Mereka berteman baik. Namun karena kekajaman organisasi pada zaman tersebut, seluruh penghuni pesantren dibunuh, termasuk adiknya Tilamuta. Sri merasa sangat sedih dan trauma. Ternyata di balik semua kejadian itu, salah satu anggota dari organisasi tersebut adalah Sulastri, temannya sendiri. Namun karena kemurahan hati Sri, ia memaafkan kejahatan Sulastri. Sri merasa trauma. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan hidupnya di Jakarta. Awalnya ia hidup miskin, ia tidak punya uang, namun karena kerja kerasnya, ia dapat pekerjaan yang layak dan melanjutkan hidupnya kembali. Ia terus membuat inovasi baru untuk pekerjaannya, hingga ia menjadi sukses. Namun tiba-tiba ia ingin pindah ke London. Tapi entah kenapa ia meninggalkan hartanya di Jakarta padahal ia memiliki harta yang cukup banyak. Lalu ia pun bergegas pergi ke London. Di sana ia hidup miskin, namun ia tetap gigih untuk mencari pekerjaan yang layak untuknya. Ia menjadi supir bus pertama perempuan di London. Ia juga tinggal di sebuah apartemen yang bernuansa Islami India di sana. Lalu Seliningsih menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Turki yang bernama Hakan. Di sana ia hamil, namun sayangnya ia keguguran.
Saat hamil yang kedua pun ia tetap keguguran. Ia merasa sangat sedih dan frustasi, namun suaminya selalu menyemangatinya. Beberapa hari kemudian, suaminya meninggal. Sri merasa sangat sedih, namun ia berusaha bangkit dari keterpurukannya dan mencoba melupakan kesedihannya itu dengan bekerja dengan giat. Ia mendapatkan penghargaan dengan supir terbaik di kota London. Namun tiba-tiba ia ingin pindah dari apartemennya tersebut. Ia pergi meninggalkan London dan pergi menuju Paris untuk tinggal di kota Paris. Ia tinggal di sebuah panti jompo. Namun beberapa saat ia pun meninggal karena kecelakaan di panti jompo. Zaman pun menemui orang yang dimaksud oleh perusahaan tadi. Ternyata wanita tersebut adalah wanita parubaya. Ia sedikit curiga dengan wanita tersebut. Saat ia menelusuri lebih dalam, ternyata wanita tersebut adalah temannya yang di masa lalu, yaitu Sulastri. Ternyata Sulastri masih hidup dan keluar dari penjara karena ia kabur dan menculik adiknya Sri yang bernama Tilabuta tersebut. Tilabuta dibiarkan begitu saja di dalam penjara dan tidak diberi makan oleh Sri. Kadang diberi makan, namun tidak layak untuk dikonsumsi sehingga adiknya pun terlihat seperti orang yang kurang waras. Namun karena zaman memperjuangkan keadilan, ia membuka fakta bahwa wanita tersebut adalah wanita yang jahat. Ia langsung dilaporkan ke pihak berwenang dan dipenjara lagi. Tilabuta diselamatkan dan ditanya beberapa hal. Andai saja Sri masih hidup, pasti ia merasa sangat senang karena Tilabuta masih hidup juga. Akhirnya harta warisan tersebut dibagikan kepada beberapa temannya di masa lalu yang telah membantunya saat ia belum sukses dan membantunya saat ia dalam kesusahan. Kesimpulan yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah kita harus bekerja keras, menjadi pemaaf, gigih dan teliti dalam suatu hal, terutama dalam kehidupan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.